Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Ini adalah postingan budgeting saya di bulan Februari 2025 ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua juga sudah pada selesai ya menyusun budgeting untuk bulan ini. Nah teman-teman, ini saya sudah selesaikan penulisan kotak-kotaknya supaya lebih cepat ya. Ini saya tambahkan stiker sedikit. Saya tinggal mengisi nominalnya, jadi sama seperti bulan lalu ya. Jadi budgeting saya ini tidaklah menggunakan persentase seperti kebanyakan seperti 50, 20, 30% dari penghasilan seperti itu, tidak ya. Saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya di rumah tangga saya. Nah, pembagiannya adalah saving, giving, living. Nah, living dibagi dua untuk biaya kehidupan sehari-hari, yaitu yang pengeluaran yang bersifat debit rekening atau cara online banking, dan yang satunya lagi pengeluaran cara cash yang akan saya simpan di dompet pintar. Nah, kolom saving sudah saya isi masing-masing nominalnya ya teman-teman, dibagi 4, yaitu dana darurat, sinking fund, pendidikan anak-anak, karena anak ada 2, jadi tabungan pendidikannya juga saya buat 2. Nah, untuk kategori giving saya skip ya teman-teman seperti biasa, tapi ini budgetingnya tetap saya siapkan. Nah, untuk kategori pengeluaran secara harian, yaitu di kategori living, ini debit rekening sudah saya isi ya seperti ini ya teman-teman, setiap bulannya. Yang berubah mungkin hanya di listrik, karena sama seperti bulan lalu saya memanfaatkan momentum diskon 50% yang berlaku selama Januari sampai Februari. Jadi yang biasanya saya cuman gunakan listrik pembayaran token di 200 sampai 300 ribu begitu, tapi kali ini saya maksimalkan ya teman-teman supaya bisa menghemat listrik beberapa bulan ke depan. Demikian. Adakah teman-teman yang seperti saya memanfaatkan diskon yang menggunakan token lebih maksimal ya daripada yang pasca bayar ya? Oke, selanjutnya untuk kategori dompet pintar, ini tetap seperti bulan lalu, hanya perubahan sedikit nominal di monthly ya, belanja bulanan. Bulan lalu saya isi 500, bulan ini saya naikkan 600 karena tidak cukup ya sebenarnya 500 ribu itu ya teman-teman ya. Ini saya naikkan 600 mengurangi biaya weekly di minggu keempat khususnya menjadi 200 ribu. Karena bulan ini termasuk bulan pendek ya, hanya 28 hari, jadi bisalah dihemat dari biaya belanja mingguan ya, kira-kira demikian. Oke, ini saya sudah selesai menuliskan nominal dan menjumlahkan semuanya. Oke, ini untuk kategori sinking fund bulan ini kan 405.000. Nah, kenapa 405? 5.000-nya itu saya ambil dari sisa budgeting Januari, karena kemarin ada sisa 5.000 ya setelah mengisi amplop Ciling 100. Nah, saya tambahkan aja di sinking fund bulan Februari ini. Nah, untuk sinking fund sendiri saya ada 8 kategori, yaitu dari binder biru dan pink. Binder biru yaitu kategori kesehatan, liburan, Nataru, dan sosial, sedangkan pink itu bahan bakar minyak ya. Kemudian kategori ulang tahun, biaya tak terduga, dan untuk saving di elektronik. Oke ya teman-teman. Nah, ini saya akan mulai melakukan cash stuffing. Mari kita lakukan cash stuffing. Teman-teman, ini saya sudah tarik uang cash khusus untuk pengisian dana di dompet pintar dan sinking fund. Jadi ini bulan ini cukup banyak uang kecil ya teman-teman yang saya punya. Ini hasil penukaran dari sisa budgeting di bulan lalu juga seperti ini. Jadi ini saya mulai isi dompet pintar dimulai dari belanja weekly atau mingguan. Ini weekly 1 tadi saya tuliskan di 250 ya teman-teman. Ini saya masukkan uangnya masing-masing ke dompet pintar ini. Selanjutnya di weekly kedua atau mingguan kedua saya isi nominalnya 300.000 masing-masing. Jadi khusus bulan 2 ini ya teman-teman, ada 28 hari sesuai yang saya pikirkan kemarin supaya dananya cukup. Jadi di minggu weekly 1 itu saya tuliskan pengeluaran belanja mingguan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 teman-teman.
7 hari. Kemudian untuk weekly kedua itu 8 hari, weekly ketiga 8 hari. Nah, di weekly keempat 5 hari, begitu. Jadi kenapa saya bisa membuat dana weekly di minggu keempat itu lebih kecil, 200.000 ya, karena saya khususkan itu cuma 5 tanggal saja, supaya bisa dananya menaikkan jumlah monthly 600.000, karena ini sudah termasuk beras, biaya sabun-sabun kebersihan, minyak goreng dan lain-lainnya ya. Kemudian untuk uang jajan ini tetap tidak ada perubahan seperti biasa. Saya isi 300.000. Oke, ini saya pindahkan dulu dananya. Kemudian lanjut untuk buy food atau beli makan di luar juga. Ini tetap sama seperti Januari ya, 200.000. Kemudian untuk backup eating out bulan ini tetap 300. Mudah-mudahan bapaknya anak-anak ada dananya lagi untuk mentraktir kita ya teman-teman, seperti bulan kemarin dia yang ajak, jadi saya bisa saving di eating out. Kemudian untuk kebersihan atau retribusi sampah ini tetap nominalnya 35.000. Kemudian untuk pembelian gas dan galon, beberapa hari terakhir ini kisruh ya kebijakan tentang gas ini, tapi syukurlah sudah ada revisi lagi untuk dikembalikan seperti awal. Semoga tidak ada kenaikan ya teman-teman ya. Ini gas dan galon saya naikkan sedikit ya, menjadi 250.000. Kalau bulan lalu 220.000. Mudah-mudahan ini tetap cukup. Kemudian untuk keperluan sosial yaitu perkumpulan marga ya, kami ada 2, baik yang lingkungan terdekat dan juga dari sisi marga orang Batak ya. Ini saya anggarkan 100.000. Kemudian untuk keperluan sekolah seperti fotokopi atau misalnya membeli alat-alat kreasi atau apa itu, ini saya anggarkan 50.000 saja. Ini bulan lalu tidak terpakai ya, tapi sepertinya bulan ini nih terpakai nih teman-teman, karena ada kegiatan sekolah anak saya nih, ada momen yang mengharuskan dia ikut. Kemudian untuk biaya transportasi bulanan ini tetap saya anggarkan di 300.000 rupiah. Ini banyak uang nominal pecahan kecil ya, terutama nanti di 5.000, 2.000 dan 1.000, tapi nggak apa-apa, ini juga bakalan keluar kok dananya. Oke, ini saya pastikan lagi nominalnya ya teman-teman. Untuk transportasi ini syukurnya setiap bulan masih sesuai dengan anggaran ya, tidak sampai nombok. Kemudian untuk parkir ongkir bulan ini saya naikkan sedikit, jadi 35.000, mungkin bulan lalu 15.000 ya. Nah ini 35.000 ya. Mudah-mudahan juga ini masih lebih nantinya di evaluasi akhir bulan. Jadi ini ada kebetulan pecahan 1.000, 2.000, ini saya masukin aja di parkir dan ongkos-ongkos kirim yang sifatnya cash on delivery gitu. Tapi ini jarang ya saya sekarang belanja online teman-teman. Saya lebih ke hidup menghemat sekarang. Kemudian untuk kategori lain-lain sebagai backup untuk yang tak terduga ya begitu, yang tidak ada masuk dalam kategori manapun, saya anggarkan 80.000 dulu di bulan ini, mudah-mudahan cukup. Nah ini kategori terakhir untuk dompet pintar pengisian dana living cash. Ini saya sudah isi semua, saya pastikan lagi tidak ada yang terlewat, tapi sepertinya memang tidak ada lagi karena dana cashnya juga sudah habis. Oke, ini semua sudah terisi ya teman-teman. Puji Tuhan, rasanya begitu tenang. Tinggal kita konsisten untuk menjalankannya supaya tidak keluar dari koridor dari budgeting ini. Kita akan cash stuffing di saving, emergency fund dan biaya pendidikan. Kedua tabungan ini saya tidak simpan di binder ini secara cash karena dananya lumayan ya, saya sisihkan 1 juta seperti untuk dana darurat. Jadi saya langsung transfer rekening yang terpisah dengan rekening utama teman-teman. Jadi ada rekening terpisah untuk menampung tabungan dari dana darurat dan dana pendidikan anak-anak ini. Jadi saya setiap bulannya cuman
mengupdate trackernya supaya saya tahu sudah berapa jumlahnya, apakah sudah capai target atau belum. Nah, kira-kira demikian. Jadi untuk dana pendidikan untuk anak saya yang pertama itu saya anggarkan 500.000 ya. Ini saya update dulu. Namun ini saya ada salah pengisian bulan ya. Seharusnya tanggalnya bukan tanggal sih, bulannya bukan Januari tapi Februari, tapi setelah video ini berakhir saya sudah perbaiki ya teman-teman. Tangan saya masih menulis di bulan Januari nih, harusnya udah bulan Februari. Oke, untuk adiknya 400.000 dulu bulan ini ya, mudah-mudahan bulan depan bisa naik. Ini sudah ada 3.400.000 untuk adiknya, karena nanti ada daftar ulang di bulan Juli ya teman-teman, jadi dananya dipersiapkan dari sekarang. Kemudian untuk health, ini adalah bagian dari sinking fund yang 405. Ini saya balik dulu ya. Ini dananya 405 sudah saya pisahkan ya teman-teman ini. Jadi tinggal disimpan di masing-masing kategori yang ada 8 tadi. Ini saya balik dulu bukunya ya. Oke, ini dia 405.000 dimulai dari kesehatan atau health. Untuk bulan ini saya anggarkan di Rp50.000. Ini saya update dulu trackernya. Ini dia di akhir tahun dan awal tahun kemarin ini cukup banyak terpakai keluar ya. Jadi ini saya pelan-pelan mau isi kembali untuk jaga-jaga. Tapi semoga anggota keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan ya teman-teman. Karena memang kesehatan itu lebih mahal daripada apapun sebenarnya. Semoga kita tetap pintar-pintar untuk menjaga kesehatan di zaman sekarang ini, apalagi perubahan cuaca yang tidak menentu ya sekarang ini, khususnya anak-anak juga. Oke, ini sudah saya update dan sudah saya pastikan nominalnya. Kemudian untuk sinking fund di kategori berikutnya adalah untuk tabungan holiday, 30.000 aja dulu bulan ini. Karena saya perhatikan nominal terakhir itu ada di 720.000. Jadi tambah 30.000 bulan ini menjadi 750.000 sekarang saldonya teman-teman. Ini sudah saya update, tinggal saya cocokkan kembali nominalnya, tidak ada selisih. Saya selalu memastikan nominalnya ya teman-teman, karena nanti seperti di kategori sosial saya lupa menuliskan ada pengeluaran 50.000 ketika ada teman satu perkumpulan yang menikah dan kami sudah ditetapkan anggaran 50.000 per keluarga. Saya sudah ambil 2 hari sebelumnya, namun saya belum sempat mengupdate trackernya. Nah, ketika pengisian sinking fund ini saya baru menyadari ada selisih 50.000. Oke, ini kemudian untuk kategori ketiga adalah Natal dan Tahun Baru, disingkat Nataru. Bulan ini saya sisihkan 50.000. Sebenarnya ini saya inginnya 100.000 setiap bulan teman-teman, tapi rasanya belum bisa ya. Tapi nggak tahu bulan depan mudah-mudahan bisa, karena ini juga tabungan yang sangat penting sebenarnya supaya tidak mengganggu THR, karena THR juga banyak peruntukannya ya. Oke, ini saya pastikan lagi nominalnya ya teman-teman, sudah sesuai. Oke, kembali saya simpan lagi tracker dan uangnya. Selanjutnya di kategori keempat adalah kategori sosial. Nah, ini saya tambahkan 50.000 bulan ini. Nah, di trackernya ini, nah ini saya baru sadar ternyata ada selisih 50.000 seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu 2 hari sebelumnya ada kutipan 50.000 per keluarga untuk pesta satu kumpulan. Untungnya setelah saya menyadari kurang ya, tidak sesuai, baru saya ingat dan saya tuliskan di bawahnya kalau sudah ada withdrawal 50.000. Nah, ini dia sudah saya tulis kembali dan catatan kecil itu untuk pesta siapa gitu. Jadi saya sudah tuliskan ini dan baru sesuai dengan saldonya ya teman-teman. Oke, ini kembali saya simpan. Dan selanjutnya untuk kategori sinking fund binder biru ini selesai ya, hanya ada 4 kategori di sini. Sedangkan 4 kategori yang lainnya itu ada di binder sinking fund yang warna pink. Nah, ini dia.
ada bahan bakar minyak atau BBM, bulan ini saya sisihkan 100.000. Ini juga banyak banget terpakai teman-teman. Ini saya tambahkan 100.000 dulu di bulan ini, sehingga saat ini sudah terkumpul 300.000 ya. Oke, ini saya cocokkan sudah sesuai. Saya simpan kembali. Kemudian kategori berikutnya di Winderpink ini adalah birthday atau ulang tahun. Nah, ini juga di bulan 1 cukup banyak terpakai karena anak saya dan suami juga ulang tahun di sini. Jadi kue, biaya makan-makan ini habis nih teman-teman di sini. Tapi itulah gunanya sinking fund dikumpul-kumpul ya, untuk membackup dana-dana seperti ini. Tapi juga saya lega, tidak sia-sia perjuangan mengumpulkan ini berbulan-bulan bahkan bertahun. Jadi kategori ini tidak mengganggu pengeluaran di anggaran utama. Begitu. Jadi kita tetap bisa saving. Nah, untuk biaya tak terduga, bulan ini saya tambahkan 50.000. Ini juga sangat berguna teman-teman untuk membackup pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya dadakan tanpa dengan nominal yang tidak terlalu besar ya, sehingga tidak harus mengurangi biaya dari emergency fund. Jadi khusus emergency fund itu memang sangat saya utamakan untuk hal-hal yang jauh lebih besar daripada ini. Jadi kalau yang sifatnya masih bisa di backup dari dana tak terduga, saya akan lakukan tanpa mengurangi tabungan dari emergency fund. Nah, yang terakhir adalah kategori elektronik. Ini bulan ini saya tambahkan di 25.000 teman-teman. Jadi saldonya ada 220.000. Semoga bulan depan bisa bertambah lagi meskipun sedikit demi sedikit. Ini juga berguna ya. Ada beberapa pengeluaran di bulan sebelumnya saya gunakan dari elektronik ini, seperti biaya cuci AC, pembelian bola listrik yang rusak, kira-kira demikian yang sifatnya elektrik. Oke, teman-teman, selesai sudah pengisian sinking fund di 2 binder itu. Dengan demikian, anggaran Februari atau budgeting saya selesai sampai di sini beserta cash stuffingnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya melakukan budgeting ini. Semoga teman-teman juga semangat dan disiplin untuk menjalankan budgetingnya masing-masing. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.